Makrifat adalah puncak dari perjalanan ruhani seorang hamba menuju Tuhannya. Ia bukan sekadar ilmu, tetapi pengenalan yang begitu dalam, melampaui kata dan logika, hingga seseorang tidak lagi merasa memiliki daya apapun selain karena Allah. Di tingkat ini, hati seorang mukmin menjadi cermin yang jernih. Segala permintaannya tidak tertahan. Segala doanya seolah segera menemukan jalan untuk terkabul. Bukan karena ia memiliki kekuatan, melainkan karena ia telah meniadakan kekuatan selain kekuatan Allah. Seseorang yang telah mencapai derajat makrifat tidak memohon dengan penuh keakuan. Ia tidak berkata, "Ya Allah, kabulkan keinginanku," dengan rasa memiliki keinginan itu sendiri. Ia berkata dengan rasa sadar, "Ya Allah, Engkaulah yang menanamkan keinginan ini dalam diriku, Engkaulah pula yang mampu mewujudkannya." Maka segala pintunya terbuka, karena ia tidak lagi berdiri sebagai makhluk yang terpisah dari kehendaknya. Sungguh, rahasia makrifat bukan tentang bagaimana cara meminta agar dikabulkan, tetapi bagaimana seorang hamba meniadakan dirinya di hadapan kehendak Tuhan. Sebab selama masih ada aku yang merasa mampu, doa akan tertahan oleh dinding ego. Namun ketika seseorang mengosongkan dirinya, menundukkan akalnya, dan berserah penuh hanya kepada Allah, maka semesta pun tunduk sebagaimana hatinya tunduk. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." QS Al-Baqarah 186. Ayat ini adalah kunci makrifat. Allah tidak berkata, "Aku mengabulkan doa orang yang meminta kepada selainku," atau orang yang meminta karena perantara selainku, tetapi apabila ia berdoa kepadaku. Ini menegaskan satu hal. Doa yang paling murni adalah doa yang lepas dari segala ketergantungan selain Allah. Makrifat mengajarkan bahwa sebab-sebab di dunia hanyalah tirai. Hati orang yang mengenal Allah tidak lagi terjebak pada sebab. Ia berusaha tetapi tidak menggantungkan hasil pada usahanya. Ia menanam, tetapi tahu bahwa tumbuh tidaklah datang dari tanah, melainkan dari izin Allah yang menghidupkan tanah itu. Maka bila ia berdoa, ia tidak memohon karena mengandalkan logika sebab, tetapi karena yakin bahwa segala sesuatu hanya ada karena kehendak Tuhan. Banyak manusia merasa telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Mereka berputus asa, merasa tak didengar, bahkan mulai bertanya-tanya dalam hati, "Mengapa Allah tidak menjawabku?" Namun makrifat membukakan rahasia bahwa seringkali bukan Allah yang menolak, melainkan kita sendiri yang menghalangi datangnya jawaban itu dengan menggantungkan harapan pada diri sendiri. Selama engkau masih percaya bahwa kekuatanmu dapat menyelesaikan persoalanmu, engkau belum benar-benar memohon kepada Allah. Engkau hanya meminta kepada bayangan kekuatanmu sendiri. Padahal firman Allah jelas, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina." QS Ghafir 60. Ayat ini tidak sekadar memerintahkan untuk berdoa, tetapi juga menyingkap rahasia besar. Orang yang tidak berdoa dengan hati tunduk sebenarnya sedang menyombongkan diri. Menyombongkan diri bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan perasaan bahwa kita masih bisa mengatur segalanya sendiri. Dan inilah sebab terbesar mengapa doa tertahan. Makrifat adalah keadaan ketika seseorang menyadari bahwa tidak ada satupun doa yang datang dari dirinya sendiri. Doa sejati adalah bisikan Allah di dalam hati hambanya. Ketika Allah ingin memberikan sesuatu, Ia menanamkan keinginan itu dalam jiwa hamba tersebut, agar hamba itu meminta dan agar Ia memberinya. Maka hakikat doa bukanlah permintaan tetapi pertemuan. Pertemuan antara kehendak hamba dan kehendak Tuhan yang sejatinya satu dalam takdir yang telah ditulis. Namun, rahasia itu hanya terbuka bagi mereka yang berdoa dengan dalil. Bukan dalil yang dihafal tetapi dalil yang dihayati. Sebab doa yang lahir dari hati tanpa cahaya wahyu adalah doa yang tidak tahu arah. Sedangkan doa yang berpijak pada Al-Quran dan hadis bagaikan kapal yang berlayar dengan kompas yang pasti menuju rahmat Allah. Banyak orang berdoa tanpa memahami apa yang mereka ucapkan. Mereka meminta harta tanpa menyadari bahwa harta kadang menjadi ujian. Mereka meminta kekuasaan tanpa tahu bahwa kekuasaan bisa menjadi penjara hati. Mereka meminta cinta manusia tanpa sadar bahwa cinta itu bisa menjauhkan dari cinta ilahi. Padahal, doa yang sejati adalah yang selaras dengan kehendak Allah
sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, Nabi Muhammad, bersabda, doa adalah ibadah, HR Tirmidzi, dan beliau juga mengajarkan adab doa, memulai dengan pujian kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan memohon dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Memberi. Ini bukan sekadar tata cara, melainkan kunci rahasia agar doa bersambung ke langit tanpa tertahan oleh tabir keakuan. Seorang arif billah pernah berkata, janganlah engkau mengira bahwa doa yang tidak terkabul adalah doa yang ditolak. Bisa jadi Allah menundanya karena ia ingin engkau lebih lama dalam munajat. Inilah makrifat, menyadari bahwa dikabulkan bukan berarti mendapat apa yang diinginkan, melainkan mendekat kepada yang dikehendaki. Ketika engkau memohon dan belum mendapatkan, makrifat mengajarkan untuk tidak merasa gagal, sebab penundaan adalah bagian dari kasih sayang. Allah menahan pemberian bukan karena tidak sayang, tetapi karena ingin membersihkan niatmu, agar permintaanmu tidak sekadar tentang dunia, tetapi tentang kedekatan dengannya. Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, jika Allah menunda pemberiannya kepadamu, padahal engkau telah banyak berdoa, maka janganlah berputus asa, karena Allah telah menjamin mengabulkan doa sesuai dengan pilihannya, bukan sesuai dengan keinginanmu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Disinilah rahasia makrifat berdiam, dalam kesabaran yang diterangi iman. Engkau tidak lagi menuntut Allah agar mengikuti waktumu, tetapi engkau belajar menyesuaikan dirimu dengan waktunya. Engkau belajar mencintai setiap penundaan sebagaimana engkau mencintai setiap pemberian, karena engkau tahu, keduanya adalah cara Allah membentuk hatimu agar semakin lapang. Hati yang bergantung pada Allah saja tidak akan gentar, meski seluruh dunia tampak berbalik arah, sebab ia tahu jika Allah berkehendak, yang mustahil pun akan menjadi mudah. Sementara hati yang bergantung pada dirinya sendiri akan gemetar bahkan oleh hal kecil, sebab sandarannya rapuh. Allah mengingatkan, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. QS Aftalaq 3. Tawakal inilah tanda makrifat yang sejati, ketika engkau benar-benar yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi telah diatur olehnya, maka hatimu tenang. Engkau tidak lagi memaksa hasil, tetapi menyiapkan diri untuk menjadi tempat turunnya rahmat, sebab rahmat tidak turun pada hati yang gelisah, melainkan pada hati yang ridha. Makrifat juga mengajarkan bahwa doa yang dikabulkan tidak selalu berbentuk jawaban di dunia. Kadang, doa itu disimpan sebagai pahala yang lebih besar di akhirat. Kadang pula doa itu menolak musibah yang tidak engkau tahu. Maka orang yang mengenal Allah tidak memandang hasil doa, tetapi memandang rahmat yang tersembunyi di baliknya. Mereka yang telah mengenal Tuhannya tidak lagi sibuk meminta sesuatu yang fana. Mereka meminta satu hal saja, agar hati mereka tidak berpaling dari Allah. Sebab bagi mereka, jika Allah hadir di hati, seluruh yang lain akan mengikuti. Namun jika Allah tidak lagi di hati, semua yang datang hanya akan menjadi beban. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. HR Muslim. Maka rahasia makrifat bukan tentang bagaimana memohon agar dunia tunduk padamu, tetapi bagaimana menjadikan hatimu tunduk kepada Allah, hingga dunia pun tunduk sebagaimana hatimu tunduk. Permintaanmu tidak akan tertahan bila engkau memohon dengan hati yang suci, dengan niat yang benar, dan dengan keyakinan penuh bahwa Allah mendengar. Namun jika engkau meminta dengan hati yang masih penuh harap pada dirimu sendiri, maka doa itu terhenti di lidahmu, tidak menembus langit. Orang yang makrifat mengerti bahwa setiap kali ia berdoa, ia sedang berbicara dengan yang maha lembut, yang lebih dekat dari urat leher. Ia tidak berdoa untuk mengubah takdir, melainkan agar dirinya menjadi sesuai dengan takdir yang terbaik. Ia tidak meminta agar beban diangkat, melainkan agar diberi kekuatan untuk memikulnya dengan sabar dan cinta. Makrifat mengajarkan seni berserah, bukan menyerah tanpa daya, melainkan pasrah dengan penuh kesadaran. Ia tahu bahwa usaha adalah bentuk ketaatan, dan hasil adalah hak prerogatif Allah. Maka ia berdoa sambil berusaha, tapi tidak lagi cemas tentang kapan doa itu dikabulkan. Sebab baginya, dikabulkan sudah terjadi sejak ia mampu berdoa. Karena mampu berdoa saja adalah anugerah. Bila Allah memberi izin untuk berdoa, itu tanda bahwa ia telah menyiapkan jawaban, entah di dunia atau di akhirat. Bila engkau ingin agar doa tidak tertahan, bersihkan hatimu dari kesombongan.
Jangan gantungkan hasil pada dirimu, pada kemampuan, pada orang lain, bahkan pada keadaan. Gantungkan hanya pada Allah. Mintalah kepadanya sebagaimana seorang anak meminta pada ibunya, tanpa perhitungan, tanpa logika, hanya dengan keyakinan dan cinta. Sebab Allah lebih lembut daripada seorang ibu, dan lebih cepat mendengar daripada bisikanmu sendiri. Dan bila engkau ingin agar doamu pasti dikabulkan, mintalah sesuatu yang Allah cintai. Mintalah ampunan, keikhlasan, keteguhan, cinta pada kebenaran, dan kemampuan untuk bersyukur dalam segala hal. Sebab doa yang paling cepat dijawab bukanlah "Ya Allah berikan aku dunia", tetapi "Ya Allah berikan aku Engkau". Makrifat bukanlah jalan yang bisa dipahami dengan cepat oleh akal yang masih penuh pertanyaan duniawi. Ia bukan hasil dari banyak membaca, bukan pula karena sering menghadiri majelis, tetapi buah dari perjalanan batin yang panjang, perjalanan menyucikan hati dari segala penggantung selain Allah. Orang yang telah mengenal Allah akan memandang setiap peristiwa, bahkan yang tampak menyakitkan, sebagai bentuk kelembutannya yang tersembunyi. Dan inilah rahasia mengapa doanya tidak tertahan. Karena di balik setiap kata yang diucapkannya, tidak ada lagi nafsu pribadi yang berbicara. Yang berbicara hanyalah kehendak Allah yang mengalir melalui lisannya. Seseorang yang telah mencapai tingkat makrifat memohon bukan karena gelisah tetapi karena cinta. Ia tidak meredaim, "Ya Allah berilah aku jalan keluar", dengan rasa takut dan panik. Ia berkata, "Ya Allah, jika Engkau menulis kesulitan ini untukku, maka jadikanlah aku kuat menjalaninya. Jika Engkau menghendaki kelapangan, maka jadikanlah kelapangan itu sarana untuk semakin dekat kepadamu." Ia tidak memohon agar dunia berputar sesuai keinginannya, melainkan agar hatinya tenang meski dunia berputar ke arah yang tak ia duga. Di titik itu doa menjadi sebuah kenikmatan. Ia tidak lagi berdoa karena butuh hasil, tetapi karena ia merindukan percakapan dengan Tuhannya. Ia tahu doa adalah saat paling intim antara hamba dan Rabb-Nya. Ia merasa malu jika sehari berlalu tanpa memohon. Ia menangis bukan karena belum dikabulkan, tetapi karena menyadari betapa ia sering berdoa tanpa benar-benar menghadirkan hati. Makrifat mengajarkan bahwa doa bukan tentang memaksa langit membuka jalan bagi keinginan kita, tetapi tentang menundukkan diri agar menjadi pantas menerima keputusan Allah. Dan disitulah rahasianya. Karena orang yang telah tunduk kepada keputusan Allah akan mendapatkan keputusan yang paling baik, walaupun dari luar tampak tidak sesuai dengan keinginannya. Sebab Allah tidak menunda karena lupa, Ia menunda karena tahu kapan waktu terbaik bagi seorang hamba untuk menerima. Kadang Ia menahan sesuatu bukan karena engkau tidak layak, tetapi karena Ia ingin engkau tumbuh menjadi pribadi yang lebih siap. Kadang Ia memberi dengan cara yang tidak kau mengerti, tetapi kelak engkau akan bersyukur bahwa doa yang dulu tidak terkabul sebenarnya adalah bentuk perlindungan yang paling lembut. Makrifat menyingkapkan tabir di balik itu semua, bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan desahan yang tidak sempat terucap pun telah dicatat di sisinya. Allah berfirman-Nya, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Qaf 18. Maka bagaimana mungkin doa yang keluar dari hati yang penuh iman bisa hilang begitu saja? Namun doa yang benar hanya akan lahir dari hati yang berlandaskan ilmu. Karena itu Rasulullah selalu mengajarkan agar setiap doa kita bersandar pada dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ini bukan sekadar adab melainkan rahasia besar agar doa kita tidak salah arah. Ketika doa berpijak pada wahyu, ia bagaikan anak panah yang tepat mengenai sasaran. Tapi jika doa keluar dari hawa nafsu, ia seperti anak panah yang lepas tanpa tujuan, menembus udara tapi tak pernah sampai. Makrifat tanpa Al-Quran adalah kesesatan, dan doa tanpa bimbingan sunnah adalah bisikan ego yang menyamar sebagai spiritualitas. Sebab tidak ada jalan menuju Allah tanpa mengikuti utusannya. Nabi Muhammad telah memberi teladan bagaimana beliau berdoa dengan kesederhanaan, penuh kelembutan, tanpa berlebihan, dan selalu menyebut nama Allah dengan penuh penghormatan. Dalam setiap munajatnya beliau mengakui kelemahan diri. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Doa ini menjadi dasar bagi semua rahasia makrifat, karena selama seseorang masih bersandar pada dirinya, maka ia telah terpisah dari sumber kekuatan sejati. Ketika engkau merasa mampu tanpa Allah, disitulah engkau mulai kehilangan daya. Tetapi ketika engkau merasa lemah di hadapan Allah,
disitulah seluruh langit menolongmu. Orang yang mengenal Allah tidak lagi mencari cara agar doanya cepat terkabul. Ia mencari cara agar dirinya menjadi pantas bagi dikabulkannya doa. Ia tahu, jika hatinya masih kotor, doanya belum bisa menembus langit. Maka ia bersihkan hatinya dengan istighfar. Ia sucikan lisannya dari keluhan, dan ia perbaiki amalnya agar doa itu tidak tertahan karena dosa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, seorang laki-laki yang bepergian jauh, berambut kusut dan berdebu menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rob, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa doa tidak hanya diukur dari kata tapi juga dari keadaan hati dan amal. Makrifat sejati membuat seseorang berhati-hati dalam setiap langkah hidupnya, agar tidak ada penghalang antara doanya dan Allah. Ia menjauhi yang haram bukan semata karena takut dosa, tetapi karena ingin menjaga kemurnian hubungan dengan Tuhannya. Hati yang makrifat tidak akan iri pada orang yang doanya tampak cepat dikabulkan. Ia tahu, setiap orang diuji dengan cara yang berbeda. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan kemudahan. Ada yang Allah beri dengan cepat agar segera diuji kesyukurannya. Ada pula yang Allah tahan agar tumbuh kesabarannya. Maka orang makrifat tidak iri, sebab ia percaya, waktu Allah selalu sempurna. Di malam-malam sunyi, para arifin menangis bukan karena kesulitan dunia, tapi karena rasa haru menyadari bahwa Allah masih mengizinkan mereka memanggil namanya. Mereka sadar betapa banyak manusia yang diberi nikmat tapi tidak diberi taufik untuk berdoa. Maka ketika mereka diberi kemampuan untuk mengangkat tangan, itu sudah cukup menjadi tanda bahwa Allah masih ingin berbicara kepada mereka. Dalam makrifat, engkau tidak lagi memandang doa sebagai upaya menjemput rezeki, tetapi sebagai jalan untuk menjaga kedekatan. Rezeki hanyalah efek samping dari doa, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah Allah itu sendiri. Pernahkah engkau merasakan ketika berdoa, hatimu tiba-tiba terasa lembut, air mata mengalir tanpa sebab, dan dadamu terasa lapang meski keadaan belum berubah? Itulah tanda bahwa doamu telah sampai, sebab sebelum perubahan terjadi di luar, Allah lebih dulu mengubah keadaan di dalam. Ia menenangkan hatimu agar engkau tahu bahwa pertolongan sedang datang. Allah berfirman, bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? QSR Ra'd 28. Hati yang tenang adalah tanda bahwa doa sudah mulai dijawab, karena jawaban pertama dari doa bukanlah wujud yang tampak, melainkan ketenangan batin. Dari sanalah segalanya mengalir. Makrifat juga menyingkap satu rahasia halus, bahwa doa yang benar tidak hanya diucapkan di waktu sempit, tapi juga di waktu lapang. Banyak orang baru berdoa ketika terdesak padahal Allah mencintai doa yang konsisten. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang mengingatku di waktu lapang, aku akan mengingatnya di waktu sempit. Orang makrifat memahami hal ini. Mereka tidak menunggu kesulitan untuk berdoa. Mereka berdoa setiap saat, dalam tawa, dalam diam, bahkan dalam hembusan napas. Hidup mereka menjadi doa yang berjalan, karena hati mereka selalu tertaut pada Allah. Jika engkau ingin doamu tidak tertahan, biasakanlah berdoa bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena cinta untuk berbicara dengan Tuhanmu. Sebab Allah menyukai hamba yang datang karena rindu, bukan hanya karena perlu. Makrifat juga menanamkan keyakinan bahwa doa tidak membutuhkan perantara duniawi, kecuali yang diajarkan syariat. Engkau tidak butuh orang suci untuk menggantikan doamu, karena Allah mendengar langsung dari setiap hamba yang beriman. Perantara yang sejati adalah ketaatan dan ketundukan, dan yang paling kuat adalah keikhlasan. Dalam perjalanan rohani ada saat di mana Allah menguji ketulusanmu dalam berdoa. Engkau merasa semua jalan tertutup, seolah langit diam, doa tak berjawab. Tetapi justru disitulah ujian keimananmu disempurnakan. Karena doa tanpa ujian akan melahirkan keyakinan yang rapuh, sementara doa yang diuji akan melahirkan ma'rifat yang kokoh. Ketika engkau tetap berdoa dalam keadaan gelap, ketika engkau tetap yakin walau belum ada tanda-tanda jawaban, maka disitulah Allah mengajarkan bahwa engkau tidak sedang meminta sesuatu, melainkan sedang diproses untuk menjadi sesuatu. Sebab terkadang, Allah tidak langsung memberi karena Ia ingin menjadikanmu pribadi yang pantas menerima. Ia ingin engkau memahami bahwa yang lebih penting dari terkabulnya doa adalah menjadi hamba yang mampu bersyukur atas setiap keadaan. Dan ketika akhirnya doamu dikabulkan, orang yang makrifat tidak sombong. Aku telah berdoa dengan benar. Ia berkata,
Allah lah yang berkehendak memberiku. Karena ia tahu, bukan doanya yang hebat, melainkan Allah yang maha pemurah. Rahasia makrifat yang paling dalam adalah menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertahan bila Allah sudah berkehendak, permintaanmu akan dikabulkan. Bukan karena engkau kuat berdoa, tetapi karena Allah Maha Kasih dan telah menulisnya di Lauhul Mahfuz sejak sebelum engkau lahir. Doa hanyalah cara agar engkau mengambil bagian dari takdir itu dengan kesadaran. Ketika seorang hamba telah mencapai kesadaran makrifat, maka ia tidak lagi menilai hidupnya dari seberapa banyak doa yang terkabul, melainkan dari seberapa dalam ia mengenal Tuhannya melalui doa itu. Ia tidak lagi mengukur rahmat Allah dengan jumlah pemberian yang tampak di dunia, karena ia tahu, rahmat terbesar bukanlah dikabulkannya permintaan, tetapi diberinya kemampuan untuk mengenal Allah dalam setiap keadaan. Sungguh, orang yang makrifat tidak menyesali doa yang tak kunjung dijawab. Ia tahu, setiap doa adalah percakapan suci dan setiap percakapan dengan Allah adalah jawaban itu sendiri. Ia mengerti bahwa Allah tidak pernah diam, hanya saja, manusia sering tak mampu mendengar bahasa lembut dari ketentuannya. Kadang jawaban datang melalui kejadian yang membuatmu menangis, kadang melalui orang yang tiba-tiba datang dan pergi, dan kadang melalui keheningan yang panjang agar engkau belajar mendengar suara hatimu sendiri, tempat di mana Allah berbicara tanpa kata. Rahasia makrifat adalah rahasia ketenangan. Ia menjadikan seseorang mampu berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah, sebab hatinya telah berlabuh pada sesuatu yang tak terguncang oleh dunia. Orang yang telah mengenal Allah tidak mudah gelisah oleh kekurangan, tidak terlalu gembira oleh kelebihan, karena ia tahu, semua datang dari satu sumber yang sama. Allah berfirman, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Qiyas Al-Hadid 23. Ayat ini menjadi cermin bagi para pencari makrifat, bahwa rahasia kebahagiaan bukan pada banyaknya nikmat, tetapi pada kemampuan untuk menerima setiap takdir tanpa mengeluh. Disinilah doa menemukan kekuatan sejatinya, sebab doa yang lahir dari hati yang ridha lebih cepat menembus langit daripada doa yang lahir dari hati yang kecewa. Makrifat menuntun manusia untuk melihat segala sesuatu dengan pandangan tauhid. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang bergerak tanpa izin, tidak ada daun pun yang jatuh melainkan karena kehendak Allah. Jika seseorang benar-benar meyakini hal ini, maka bagaimana mungkin ia takut, cemas, atau iri kepada makhluk? Ia tahu, semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Namun mencapai pemahaman ini tidaklah mudah, sebab hati manusia terlalu terbiasa berpegang pada sebab. Ia merasa aman bila punya harta, merasa tenang bila punya jabatan, merasa bahagia bila disukai orang. Padahal semua itu hanyalah bayangan yang bisa hilang dalam sekejap. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, seringkali mengguncang sandaran-sandaran palsu itu agar hati kita kembali kepadanya. Itulah sebabnya, kadang Allah menunda terkabulnya doa, bukan karena ia tidak mendengar, tetapi karena ia ingin engkau berhenti bergantung pada selainnya. Ia ingin engkau mengenal sumber sejati dari segala sesuatu. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya Allah cemburu terhadap hati seorang mukmin yang lebih condong kepada selainnya. Maka jika engkau merasa doamu belum dijawab, jangan buru-buru menuduh takdir. Periksa dulu. Adakah di dalam hatimu masih ada sandaran selain Allah? Apakah engkau masih berharap dari manusia? Masih bergantung pada rencana? Masih percaya pada kekuatan sendiri? Jika iya, maka bukan Allah yang menahan doamu, tapi dirimu sendiri yang menahan turunnya rahmat. Makrifat membuat seseorang mengerti bahwa semua yang terjadi adalah bentuk jawaban. Bahkan keterlambatan adalah jawaban. Bahkan diamnya langit adalah jawaban. Hanya saja bukan semua orang bisa memahami bahasa takdir. Orang yang terburu-buru akan merasa ditinggalkan. Sedangkan orang yang makrifat akan tetap berzikir sambil tersenyum. Karena baginya, setiap peristiwa adalah undangan untuk mendekat. Orang yang makrifat tidak banyak bicara tentang doa, tapi hidupnya menjadi doa. Ia bekerja dengan niat ibadah, berbicara dengan kelembutan, memberi dengan keikhlasan, dan bersabar dalam ujian. Semua itu adalah bentuk doa yang hidup. Sebab doa bukan hanya diucapkan. Doa adalah cara kita berjalan di bumi dengan hati yang sadar kepada Allah. Ketika ia bangun pagi, ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, jika hari ini engkau tuliskan rezeki untukku,
maka jadikan rezeki itu berkah dan membawa manfaat bagi sesama. Dan bila ia ditimpa kesusahan, ia berkata, "Ya Allah, aku tahu ini bukan hukuman. Ini adalah panggilan-Mu agar aku pulang." Itulah makrifat. Melihat kasih Allah bahkan di tengah penderitaan. Doa orang makrifat tidak lagi meminta dunia, melainkan meminta kebersamaan dengan Allah dalam setiap keadaan. Ia tidak berkata, "Ya Allah, angkatlah kesulitanku," tapi ia berkata, "Ya Allah, sertailah aku dalam kesulitanku." Karena ia tahu bila Allah bersamanya, maka kesulitan pun berubah menjadi ketenangan. Orang yang makrifat juga paham bahwa setiap doa sejatinya adalah bentuk pendidikan dari Allah. Ketika engkau berdoa dan belum terkabul, itu tanda bahwa Allah sedang melatihmu untuk lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepadanya. Dan ketika engkau berdoa dan langsung terkabul, itu pun pendidikan, agar engkau tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Dengan demikian, makrifat bukanlah tentang keajaiban yang tampak di luar, melainkan tentang keajaiban yang tumbuh di dalam. Tentang bagaimana hati menjadi lembut, lapang, dan penuh keyakinan meski dunia tampak sempit. Para ulama sufi sering berkata, doa yang paling tinggi adalah ketika engkau tidak lagi menuntut, tetapi menyerahkan segalanya pada Allah. Artinya bukan berhenti berdoa, tapi berhenti mengatur cara Allah menjawab doa. Engkau tetap berdoa, tapi engkau pasrah pada bentuk jawabannya. Engkau yakin bahwa apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam sabdanya. Ajaib sekali urusan orang beriman. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun kebaikan baginya. HR Muslim. Maka dalam pandangan makrifat, tidak ada doa yang gagal. Semua doa berakhir pada kebaikan. Karena Allah tidak pernah menulis sesuatu kecuali dengan rahmat. Hanya saja manusia sering tidak sabar untuk melihatnya. Makrifat juga mengajarkan bahwa ketika engkau memohon kepada Allah, sertakan adab dan keyakinan. Jangan sekadar mengucap tapi hadirkan seluruh jiwamu. Ucapkan ya Allah seolah engkau sedang berbicara langsung kepadanya. Karena memang begitu adanya. Hadirkan rasa bahwa engkau sedang berada di hadapan Sang Raja Semesta, yang mengetahui isi hatimu bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, jika engkau ingin doamu cepat dijawab, maka sucikanlah niatmu dari kepentingan diri. Jangan engkau berdoa agar kehendakmu terjadi, tapi agar kehendak Allah terjadi melalui dirimu. Inilah rahasia mengapa doa para wali selalu terkabul. Bukan karena mereka istimewa, tetapi karena mereka telah melebur dalam kehendak Allah. Tidak ada jarak antara keinginan mereka dan kehendak Tuhan. Maka ketika mereka memohon, hakikatnya yang memohon adalah Allah melalui mereka. Bagaimana mungkin doa seperti itu tertahan? Namun bagi kita yang masih berjuang di jalan ini, makrifat mengajarkan langkah demi langkah yang bisa ditempuh agar doa menjadi lebih mudah dijawab. Pertama, sucikan niatmu. Mintalah bukan karena dunia, tapi karena ingin ridha Allah. Kedua, perbanyak istighfar, karena dosa adalah penghalang terbesar bagi turunnya rahmat. Ketiga, sertakan syukur di setiap doa, karena syukur membuka pintu-pintu langit yang tertutup. Keempat, berdoalah dengan dalil, ucapkan doa yang diajarkan Nabi, karena setiap kata beliau mengandung cahaya yang membuka jalan menuju rahmat. Kelima, berdoalah di waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam antara adzan dan iqamah, di hari Jumat, atau ketika engkau bersujud. Keenam, perbanyak salawat, sebab salawat adalah jembatan penghubung antara doa kita dan langit. Dan terakhir, jangan berhenti berharap meski waktu terasa panjang, karena Allah mencintai hamba yang terus mengetuk tanpa lelah. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu berkata, aku telah berdoa, tetapi tidak juga dikabulkan. HR Bukhari dan Muslim. Makrifat membimbingmu agar tetap tenang dalam penantian. Karena bagi orang yang makrifat, menunggu bukanlah siksaan melainkan ibadah. Ia tahu setiap detik penantian adalah kesempatan untuk lebih mengenal Allah. Pada akhirnya, makrifat membawamu pada kesadaran yang agung, bahwa hidup ini bukan tentang mendapatkan apa yang kamu mau, tetapi tentang mencintai apa yang Allah berikan. Bahwa doa bukanlah alat untuk mengubah takdir, tetapi cermin agar kamu mengenal siapa dirimu di hadapannya.